Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan iman Islam kepada kita semua selaku umatnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita curah limpahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Restu Dwi Ardita, saya dari kelas 1A. Di sini, saya akan membawakan sebuah dakwah yang berjudul Kajian Hadis Keutamaan Makan Sahur dan Keberkahannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barokah," yang artinya, hendaklah kalian melakukan sahur, karena sesungguhnya di dalam sahur ada berkahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini, beliau SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya di antara adab-adab berpuasa dan sunnah-sunnah berpuasa yaitu melakukan sahur. Beliau mengatakan tasahharu, yang artinya hendaklah kalian melakukan sahur. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan oleh beliau, barang siapa yang melakukan sahur dengan niat untuk melaksanakan hadis ini, maka ia akan mendapatkan banyak sekali pahala di dalam sahurnya. Adapun hukum sahur, yaitu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hukumnya adalah mustajab, dianjurkan, bukan sebuah kewajiban. Seandainya seseorang tidak melakukan sahur, maka sah puasanya dan dia tidak akan mendapatkan dosa. Dan seseorang dinamakan sahur apabila ia telah meminum walaupun hanya seteguk air, makan walaupun hanya sesuap nasi, maka ia sudah dinamakan telah melakukan sahur. Adapun keberkahan di dalam sahur, sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, fa inna fis sahuri barokah, karena sesungguhnya di dalam sahur ini ada barokah. Ada juga yang membaca suhur, ada juga yang membaca sahur. Ini maknanya dua ini berbeda. Kalau sahur itu makanan yang kita makan untuk sahur, tapi jika suhur adalah sebuah pekerjaan yang kita lakukan. Seseorang bangun sebelum subuh di akhir malam, kemudian melakukan makan, minum, itu dinamakan suhur. Nabi mengatakan, fa inna fis sahuri barokah, atau fa inna fis suhuri barokah. Ini menunjukkan sebab di antara sebab-sebab mengapa disyariatkan untuk sahur, yaitu karena berkah yang sangat banyak dan dapat kita dapatkan untuk orang-orang yang melakukan sahur. Banyak sekali keberkahan yang kita dapatkan dan banyak sekali kebaikan. Apa saja keberkahannya? Di antaranya adalah yang pertama, yang jelas ia mendapatkan pahala karena dia telah melaksanakan sebuah sunnah. Orang yang bangun sebelum subuh dan makan dan minum atau melakukan sahur, maka ia akan mendapatkan pahala karena ia telah melakukan sunnah. Apa sih keberkahan yang kedua? Keberkahan yang kedua adalah kita atau orang yang melakukan sahur, makan atau minum sebelum ia berpuasa, maka ia akan memiliki kekuatan dan juga memiliki semangat yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak melakukan sahur. Karena tentunya orang yang dalam keadaan haus dan lapar, ia tidak akan semangat dalam melakukan ibadah yang lainnya, dan dia tidak akan kuat untuk melakukan hal tersebut. Sehingga orang yang melakukan sahur diharapkan meskipun ia berpuasa selama 1 hari, ia memiliki semangat
untuk melakukan pekerjaan, baik itu melakukan ibadah ataupun pekerjaan yang menyangkut dengan duniawinya. Maka ini adalah berkah sehingga disyariatkanlah sahur. Yang ketiga, orang yang melakukan sahur atau bangun sebelum sholat subuh, maka ia akan menemui sepertiga malam yang terakhir. Dan sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana kita tahu, adalah waktu yang sangat mustajab. Orang yang bangun sebelum sahur dan orang itu akan melakukan sahur, maka diharapkan ia akan menemui waktu tersebut, sehingga selain ia makan dan minum, dia juga bisa sambil beristighfar. Dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai permintaan tentang akhirat dan dunianya. Yang terakhir atau yang keempat adalah orang yang bangun di waktu sahur atau di waktu subuh, maka diharapkan ia bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah atau ke masjid, dan dia tidak akan terlambat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan tentunya ini tidak akan didapatkan oleh orang yang tidak melakukan sahur, karena ia akan ketinggalan sholat berjamaah. Tapi orang yang bangun sebelum subuh, kemudian ia bersiap-siap sholat subuh berjamaah, maka ia bisa tepat waktu dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, dan ia akan mendapatkan segudang pahala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya, semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan keberkahan dalam bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.